Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana diam di rumah, belajar di rumah untuk menghindari bahaya dari COVID-19. Tetap semangat belajar, semoga dengan menyaksikan video ini sampai dengan akhir, kita semua diberi pemahaman mengenai perbandingan trigonometri dengan mudah. Nah, apa kegunaan dari trigonometri? Banyak konsep trigonometri yang digunakan di berbagai bidang, salah satunya di bidang astronomi, yaitu untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat. Tentu saja penentuan jaraknya secara tidak langsung. Baik, kita mulai saja. Tapi jangan lupa sebelumnya like, comment, and subscribe-nya. Lalu, apa itu trigonometri? Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon dan metron. Trigonon itu 3 sudut dan metron artinya mengukur. Jadi, trigonometri itu merupakan sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Oke, satuan yang bisa kita gunakan untuk mengukur sudut adalah derajat. Nah, ini dimisalkan. Ada sebuah lingkaran dengan pusat O dan titik A. Sehingga ada jari-jari R di sana. Kemudian jika A bergerak berlawanan putaran jarum jam dengan pusat O dan kembali lagi ke A, maka dikatakan bahwa A telah bergerak satu putaran atau A telah bergerak 360 derajat. Dengan demikian, 1 derajat itu 1/360 putaran. Nah, sekarang kita tambahkan titik B. Sehingga OB dan OA-nya itu jari lingkaran sama dengan R, dan di sini AB-nya kita buat sama dengan jari-jarinya, maka itu adalah 1 radian. Jadi 1 radian itu adalah besar sudut pusat lingkaran yang menghadap busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Di sana kan AB tadi sama dengan OA, yaitu sama dengan jari-jari lingkaran, sehingga sudut AOB itu 1 radian. Nah, besar sudut untuk satu putaran penuh adalah 2 pi radian, sehingga satu putarannya itu 360 derajat. Maaf, yang tadi satu putarannya itu kan 360 derajat, maka 2 pi radian itu sama dengan 360 derajat. Kalau misalkan kita ingin mencari 1 pi radiannya, ya tinggal 360 derajat dibagi 2, jadi 180 derajat. Nah, gimana kalau misalkan ditanyakannya 1 derajat? Yang ini kita tahu ini hubungannya dengan radian, maka 1 derajat ini, yang ini ya, misalkan ini kan 180 derajat. Kalau kita maunya 1 derajat, ya tinggal pi radian ini dibagi 180. Tuh, jadi 1 derajatnya itu pi per 180 radian. Tuh. Kemudian kalau 1 radiannya berapa derajat? 1 radiannya berapa derajat? Tadi kan 1 pi radian, kalau ini 1 radian berapa derajat? Ya tinggal 180 derajat. Yang ini ya, 180 derajat yang ini itu dibagi dengan pi yang ini. Jadi 1 radiannya itu besarnya 180 derajat per pi. Ya, oleh karena pi-nya itu 3,14, maka 180 derajat dibagi 3,14 menghasilkan 57,3 derajat. Jadi 1 radiannya bisa dikatakan 57,3 derajat. Oke. Hubungannya dalam soal, misalkan ini ingin mengubah 48 derajat ke dalam ukuran radian. Nah, tadi kita ketahui bahwa 1 pi radiannya itu ini besarnya 180 derajat. Kalau dikatakan 48 derajat, ya tinggal 48 derajat ini kalikan dengan 1 derajat. Dan 1 derajatnya pi per 180 radian. Maka 48 dikali pi radian per 180 atau pi per 180 radian, hasilnya 4/15 pi radian. Ini hasil dari penyederhanaan 48 dengan 180 derajat. Kemudian sebaliknya, kalau misalkan di sini yang ditanyakannya dari ukuran radian, pi radian ke dalam ukuran derajat. Tadi 1 pi radiannya itu kita tahu adalah 180 derajat, maka
3/4 pi radian, ya tinggal kalikan pi radiannya 180 dikali 3/4, ya 135 derajat. Seperti itu. Nah, kapan dikalikan 57,3 derajat? Dikalikan 57,3 derajat itu kalau ditanyakannya, kalau mengubahnya dari radian ke derajat yang tidak ada pi-nya gitu. Berarti kalau tidak ada pi-nya, kita gunakan yang 57,3 derajat. Baiklah, sekarang kita ke perbandingan trigonometri. Misalkan kita mempunyai segitiga dengan sudut alfa di sini, ya. Di samping alfa kita beri simbol X, kemudian di depan alfa kita beri simbol Y. Sisi yang berhadapan dengan sudut alfa kita beri simbol Y. Nah, di sini ada sisi miring atau hipotenusa, kita beri simbol R. Gitu ya. Nah, dari segitiga ini, ya, kita mendapatkan perbandingan Y per R, X per R, Y per X, sampai dengan X per Y, gitu. Kemudian yang pertama nih, Y per R, itu Y-nya itu sisi depan sudut, R-nya sisi miring. Nah, ini yang dinamakan dengan sinus alfa, perbandingan trigonometri yang pertama, sinus alfa, atau kita singkat dengan sin alfa. Nah, cara menghafalnya mudah, kan di sini sin alfa itu sisi depan sudut per sisi miring. Kita cukup mengambil kata D di sini, kemudian mi di bawahnya, sehingga sin alfa itu kita bisa singkat D per mi, sin demi, gitu, untuk mempermudah menghafal. Kemudian perbandingan yang kedua, untuk X sisi samping sudut, R sisi miring. Nah, ini yang dinamakan dengan sinus alfa. Sinus alfa. Jadi kosinus alfa itu sisi samping sudut per sisi miring. Sama dengan yang tadi, untuk menghafalnya kita cukup ambil kata sa di sini, kemudian mi di bawahnya. Jadi cos alfa itu samping per miring sa per mi, cos alfa, cos sami, gitu. Yang ketiga itu di sini ada Y per X, Y sisi depan sudut, X-nya sisi samping sudut. Nah, ini yang dinamakan dengan tangan alfa, ya, tangan alfa. Seperti yang tadi, berarti kita ambil kata D dan sa, jadi tan alfa itu tan desa, gitu. Sebenarnya ini adalah perbandingan trigonometri yang sama, ya, sinus alfa, kosinus alfa, sama tan alfa, sin demi, cos sami, dan tan desa. Nah, kalau kita perhatikan di sini Y per R ada kebalikannya kan, R per Y. X per R ada kebalikannya, R per X, dan Y per X ada kebalikannya, X per Y. Gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan kosekan alfa, sekan alfa, sama kotangan. Jadi kebalikan dari sin alfa adalah kosekan alfa, kebalikan dari cos alfa adalah sekan alfa, dan kebalikan dari tangan alfa adalah kotangan alfa. Sebenarnya kita tidak usah menghafal ke 6-nya, kita cukup tahu yang sinus alfa, kosinus alfa, tan alfa, karena yang ketiga setelah itu mengikuti kalau kita tahu yang sinus, kosinus, sama tan. Nah, kalau kalian sudah tahu mengenai perbandingan trigonometri, kita akan lanjut. Di sini juga ada sudut istimewa, sinus, kosinus, tangen, ada sudut istimewanya, yaitu berkisar antara 0, 30, 45, 60, sampai 90 derajat. Kalian tinggal hafal sudut istimewa ini, karena ini sangat penting banget untuk dihafal. Sin alfanya, sin 0 berapa, sin 30 berapa, sampai dengan sin 90 berapa. Begitu pula dengan cos alfa dan tan alfa. Tapi kalau misalkan kalian ingin ingin tahu konsepnya dari mana supaya kalian tidak lupa ketika nanti kalian ulangan atau tes tertentu, itu kalian boleh mencari sendiri nilai 0 derajat, sin 0 derajat, sin 30 derajat, sin 45 derajat, sampai dengan sin 90 derajat. Caranya, di bawah 0 derajat kalian simpan 0, di bawah 30 kalian simpan 1 berurutan, sampai dengan di bawah 90 kalian simpan 4, ya, di kolom 90 kalian simpan 4. Kemudian kalian beri tanda, akar, tanda akar di sana. Berarti akar 0 itu 0, akar 1 itu 1, akar 2 itu
akar 2, akar 3 ya akar 3, akar 4 ya 2 gitu. Setelah itu kalian kalikan dengan setengah. Jadi setengah kali 0, 0, setengah kali 1,5, setengah kali akar 2, setengah akar 2, setengah kali akar 3, setengah akar 3, dan setengah kali 2 yaitu 1. Makanya didapat sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 itu 1 gitu. Nanti boleh ditanyakan lagi kalau misalkan kalian belum paham di bagian yang ini. Kalau mau yang suka menghafal, hafal saja, tapi kalau yang mau tahu konsepnya boleh nanti ditanyakan lagi. Nah, kalau untuk cos alfa itu sebenarnya kalau kita tahu sinus alfa, cos alfa akan mudah kita peroleh dengan cara kita balik nih. Yang tadinya sin 0 itu jadi cos sin 0 itu cos 90, sin 30 itu cos 60. Jadi tinggal dibalik aja urutannya. Kalau tadi urutan dari sinus itu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, maka untuk urutan kosinus ya dibalik. Jadi 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah sama 0. Nah, yang terakhir ada tangan alfa. Selain dari dihafal, boleh kita mencari tangan alfa itu dengan cara membagi sin dengan cos. Misalkan ini tangan 0 derajat. Tangan 0 derajat berarti sin 0 dibagi dengan cos 0, jadi 0 per 1 ya 0. Kemudian tangan 30 ya tinggal kita bagi setengah dibagi setengah akar 3, setengah dibagi setengahnya 1 ya, di atasnya 1 per akar 3, nanti tinggal kita rasionalkan, kan kita hasilkan 1/3 akar 3 gitu ya. Kalau misalkan kalian masih kurang paham, ya udah nanti kita tanyain aja di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan kembali ya. Kemudian nanti berarti kita dapatkan untuk yang tangan 0 itu 0, tangan 30 itu 1/3 akar 3, tangan 45 itu 1, tangan 60 akar 3, dan tangan 90 itu tidak terdefinisi. Nah, itulah untuk konsep perbandingan trigonometri. Kita kan sudah tahu perbandingan trigonometri. Nah, sekarang kita kerjakan soalnya nih. Pada suatu segitiga siku-siku PQR dengan siku-siku diki, tan P sama dengan 4/3. Hitung nilai perbandingan trigonometri yang lain untuk sudut P. Yang ditanyakan adalah perbandingan yang lain. Diketahui tan P 4/3, it means 4/3 itu kita tahu ya, tan itu tan desa, depan per samping. Berarti depan sudut P nanti ada panjangnya 4, di samping sudut P panjangnya 3 gitu ya. Seperti ini mungkin gambarnya kira-kira. Jadi di sini ada sudut P. Ya, sudut P. Nah, ini sudut P-nya. Sisa kali ini. Berarti di depan sudut P tadi ada angka 4, di samping sudut P panjangnya 3. Di sini sisi miringnya belum diketahui. Perbandingan trigonometri yang lain yang dimaksud adalah tentu saja sin, cos, sekan, kotangen. Nah, di sini sebenarnya kita sudah bisa mencari salah satu perbandingan nih, karena di sini tangan sudah diketahui 4/3 dan kebalikan tangan adalah kotangen, maka kita sudah bisa tahu bahwa hasil dari kotangen adalah 3/4 gitu ya. Tapi kalau mau ditulis-tulis silakan. Sin itu sin demi, cos sami, dan kosekan itu kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari cos, dan kotangen kebalikan dari tangan. Kita tulis sesuai dengan segitiganya bahwa depan per miring adalah QR per PR. Nah, depan per miring adalah QR per PR. Di sini kan miringnya belum ada sisi miringnya, maka kita harus cari dulu sisi miringnya dengan menggunakan teorema Pitagoras ya. Mencari sisi miring berarti jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lain ya, kemudian diakarkan. Maka di sini PR, ini PR sama dengan yang ini ya, PR yang ini sama dengan berarti QR kuadrat ditambah QP kuadrat, berarti 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9. Berarti hasilnya akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Jadi sisi miringnya atau hipotenusanya atau PN-nya adalah 5. Nah, kalau sudah diketahui semuanya, bisa kita tahu semua perbandingannya. Berarti untuk sin alfa yaitu QR-nya di sini 4,
PR-nya sisi miringnya 5. Cos sami samping atau PQ per PR, PQ-nya 3, miringnya 5. Kosekan kebalikan dari sin, tulis aja langsung 5/4. Sekan kebalikan dari cos, tulis aja langsung 5/3. Kotangan tadi kebalikan dari tangan, yaitu 3/4. Selesai, gampang kan? Baiklah, sekarang kita ke soal nomor 2. Diketahui segitiga siku-siku ABC seperti pada gambar berikut. Seperti ini gambarnya. Panjang sisi AB adalah bukan AB, BC. BC di sini ada segitiga ABC, siku-siku di B. Yang ditanyakan BC, diketahui AC 8 akar 3. Kemudian besar sudut A 30 cm. Nah, untuk mencari BC itu kita analisa sisi itu ada di mana? Apakah di samping sudut apa, di sisi di depan sudut apa, atau sisi miring. Nah, kalau kita lihat di sana, BC itu ada di depan sudut 30 atau sudut A. Maka hubungannya dengan itu, dengan yang depan, dengan yang ada sisi depannya adalah sinus sin demi, gitu kan. Kemudian tangen, tan desa. Tapi kalau tangen, tan desa, depan per samping, sampingnya tidak diketahui AB. Dua-duanya tidak diketahui, BC dengan AB tidak diketahui. Berarti tidak bisa digunakan. Cos sami, samping per miring, sampingnya AB memang tidak ada, miringnya diketahui. Bisa mencari, tapi mencarinya mencari AB. Sedangkan yang di dalam soal kita butuh mencari BC. Maka kita gunakan sin alpha atau sin A, karena di sini depan per miring kalau sinus itu. Jadi kita gunakannya sin demi, ya, sinus depan per miring. Kemudian sinusnya itu 30, jadi sin 30 sama dengan depannya itu ada sisi BC, miringnya itu ada sisi AC. Tuh ya. Tinggal kita substitusi, yang sinus 30 itu setengah pada sudut istimewa, BC yang ditanyakan, kemudian AC-nya di sana, di sini ada AC 8 akar 3. Setelah itu kita kali silang, yang BC kita kali 2, yang 8 akar 3 kita kali 1. BC dikali 2 BC sama dengan 1 kali 8 akar 3, ya 8 akar 3. Yang ditanyakan BC saja, ini kan 2 BC. Nah, berarti untuk BC saja tinggal kita bagi 8 akar 3 dibagi dengan 2, sehingga BC sama dengan 4 akar 3. Jadi panjang BC adalah 4 akar 3. Gampang kan? Soal nomor 3, soal terakhir, yaitu mengenai perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada soal, Jaki mengukur bayangan sebuah tiang bendera yang menancap di tanah dan diperoleh panjang bayangan mencapai 6,8 meter. Setelah itu, ia ukur sudut yang terbentuk antara ujung bayangan dengan ujung tiang dan diperoleh 60 derajat. Tentukan tinggi tiang yang sebenarnya tanpa mengukur langsung tiang tersebut. Nah, persoalan ini dapat kita gambarkan seperti ini. Misalkan ilustrasinya, ada sebuah tiang, kemudian panjang bayangannya 6,8 meter, dan sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Nah, di sini kita mencari perbandingan trigonometri yang mana yang cocok kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, di sini hubungannya depan ada samping sudut, ada depan sudut. Nah, yang berhubungan dengan depan dan samping sudut yaitu tangan. Sebenarnya dengan cos bisa nggak? Dengan cos itu cos sami, samping miring. Nah, yang miringnya kan belum ada. Sampingnya ada, tapi kita bisa mencari sisi miringnya dulu, kemudian kita bisa mencari tinggi tiang dengan cara nanti kita cari dengan menggunakan perbandingan sinus, tapi itu kan 2 kali pengerjaan. Nah, yang lebih tepat kita gunakan dengan menggunakan perbandingan tangan, ya. Jadi di sini bisa kita tulis tangan 60 derajat karena sudutnya 60 sama dengan X, tinggi yang ditanyakan dibagi dengan 6,8.
kita kali silang, anggap saja ini tan 60 ini per 1. Jadi X kali 1X, 6,8 dikali tan 60, tan 60-nya akar 3 dalam sudut istimewa, 6,8 kali akar 3 ya 6,8 akar 3. Jadi tinggi tiang bendera tersebut yaitu 6,8 akar 3 meter. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalian tonton video selanjutnya yaitu mengenai sudut berelasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.